Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke minasan, di video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari teman kita yang menanyakan tentang apakah semua orang yang bekerja di Jepang akan sukses? Nah, untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat menarik buat saya untuk dibahas ya. Dan jawaban saya adalah, saya kembali lagi bertanya dulu nih. Saya bertanya dulu kepada kalian, apakah semua orang yang ada di Indonesia itu tidak sukses? Mungkin sudah tahu jawabannya apa ya. Jawabannya adalah tidak, ya. Begitu juga di Jepang juga ya. Jadi buat teman-teman yang bekerja di Jepang pun itu tidak 100% akan sukses, ya. Tapi kemungkinan menjadi sukses itu ada, ya. Buktinya saya juga lama bekerja di Jepang, saya belum sukses. Nah, kembali lagi, kesuksesan itu seperti apa, ya. Kita bahas dulu, kenapa saya bilang, orang yang bekerja di Jepang itu tidak semuanya sukses. Nah, gini, pertama-tama kita bahas dulu yang hal kecil saja, ya. Orang yang bekerja di Jepang itu nggak semua bisa nyelesain kontraknya sampai 3 tahun, atau kontrak yang lain juga ada mungkin ya. Kita bahas yang magang aja, yang kontraknya 3 tahun. Ini nggak semua orang bisa menyelesaikan kontrak 3 tahun itu sendiri. Alasannya apa? Alasannya adalah banyak, tapi saya akan bahas secara singkat aja. Misalkan gini, setelah pemagang ini masuk ke sebuah perusahaan, belum tentu dia akan nyaman. Belum tentu dia akan cocok dengan bosnya, dengan rekan kerjanya, orang Jepang, ataupun dengan rekan kerja orang Indonesia yang sama-sama belajar dari LPK dan sama-sama berjuang setelah sampai Jepang. Belum tentu dia cocok, minasan. Karena sampai saat ini banyak banget yang merasakan tidak cocok dan akhirnya cekcok dan merasa nggak nyaman dan akhirnya minta ganti pekerjaan, kemudian minta yang namanya pulang, ya. Jadi ini yang awal saja belum tentu sukses. Apalagi nanti kita targetkan adalah dia ingin membeli sebuah tanah atau sebidang tanah, misalkan hektar tanah atau misalkan ingin membangun sebuah rumah. Sedangkan di bagian dasar saja dia sudah gagal. Bagian dasar yang saya maksud adalah dia tidak bisa menyelesaikan yang namanya kontrak 3 tahun itu sendiri, ya. Dan jangan salah minasang, ada juga orang yang pulang dari Jepang ini malah menyisakan utang yang ada di Indonesia yang sebelumnya dia utang. Paham ya maksudnya ya? Jadi sebelum dia ke Jepang itu dia minjem duit buat membiayai dirinya agar bisa sampai ke Jepang. Dan ada juga yang menyisakan utang, ya. Ini maksudnya gimana? Karena seperti saya bilang tadi atau saya ceritakan di awal, dia tidak bisa menyelesaikan kontraknya atau dia tidak bisa merasa nyaman, merasa enak di tempat kerjanya dan akhirnya dia memutuskan untuk mengundurkan diri atau memutuskan untuk pulang ke Indonesia tanpa menyelesaikan yang namanya kontraknya. Anggaplah dia sudah bekerja di Jepang itu selama 4 bulan atau 6 bulan. Ya, kemungkinan dalam waktu 6 bulan itu belum bisa yang namanya menyelesaikan atau membayar yang namanya utang yang ada di Indonesia. Jadi, saya garis bawahi di sini, sesuai dengan pertanyaan yang tadi, apakah semua orang yang bekerja di Jepang itu bisa sukses? Jawabannya adalah tidak. Ini kembali lagi ke personalnya, kembali lagi ke targetnya, kembali lagi ke semangatnya kayak gimana, motivasinya kayak gimana. Kemudian yang terakhir adalah kembali lagi ke nasib orang itu sendiri, ya. Karena tidak sedikit juga orang yang setelah di Jepang mendapatkan gaji besar, dia malah poya-poya membeli yang namanya alat elektronik, ini itu ya dan semacamnya yang mungkin sebetulnya tidak dia perlukan. Karena memang mungkin dari awal dia tidak mempunyai yang namanya target ketika di Jepang mendapatkan gaji dari Jepang itu untuk apa? Begitu. Oke? Semoga bisa apa namanya menerima jawaban saya. Jadi pendapat pribadi saya seperti itu. Jadi nggak semua orang yang bekerja di Jepang itu akan sukses atau bisa dipastikan sukses. Ya, jadi kesuksesan itu ada di mana saja, baik itu di Indonesia, di Jepang, di negara lain seperti Hong Kong, Taiwan, dan semacamnya. Itu kembali ke diri sendiri dan nasib kalian.